Informasi berikutnya pemirsa, pegawai koperasi yang menjadi korban dari pembunuhan dan jasadnya ditemukan dicor di belakang ruko distro pakaian di Jalan Kiai Haji Dahlan, Kota Palembang, Sumatera Selatan telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Anton Eka Saputra, pegawai koperasi yang menjadi korban dari pembunuhan dan jasadnya ditemukan di belakang ruko distro pakaian di Jalan Kiai Haji Dahlan, Blok D2 nomor 12 Maskerebet, Kota Palembang, Sumatera Selatan, telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Penyebab tewasnya Anton akhirnya terungkap oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban ini sendiri diduga tewas akibat luka di sekujur tubuh dan benturan benda tumpul di kepala. Ya, kita tadi memeriksa jenazah laki-laki dewasa ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Kondisinya memang sudah banyak pasir dengan beton ya. Jadi kita agak lama karena juga harus membersihkan itu. Kemudian memang dijumpai beberapa kelainan atau temuan karena kekerasan tumpul ya, di kepala, kemudian utamanya di kepala dan anggota gerak. Untuk bekas luka sabetan senjata tajam ada tidak, dokter? Sudah tumpul ya. Sudah tumpul. Okay. Dengan terungkapnya dan tertangkapnya satu pelaku pembunuhan pegawai koperasi ini, kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang kabur namun identitasnya sudah diketahui, yang salah satunya adalah pelaku utama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi pemirsa dan penanganan sejauh apa yang sudah dilakukan, kami ajak Anda bergabung dan berbincang dengan Kombes Pol Haryo Sugihartono, Kapolrestabes Palembang. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak Gen. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya kasus ini seperti apa Pak? Apa kemudian yang membuat para pelaku tega melakukan aksinya? Baik, jadi dapat kami sampaikan pada seluruh pemirsa, kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana, di mana motif utama daripada tindak pidana ini adalah karena sakit hati atau rasa tidak kesenangan. Hal tersebut dilandasi dari proses pembayaran hutang yang notabene dianggap bunganya berlebihan. Kemudian yang kedua, tersangka ingin mencoba mengambil hutangnya kembali ataupun menambah plafon hutangnya, namun ditolak karena melihat plafon yang pertama belum terbayar secara lunas. Hal-hal inilah yang membuat daripada para pelaku melakukan aksi pembunuhan berencana tersebut, yang notabene sebagai aktor intelektualnya adalah saudara Antoni, yang kebetulan sebagai debitur sebuah koperasi ataupun KSP Karya Rizky Mandiri, yang notabene juga pemilik bistro daripada di mana TKP saat tersebut terjadi. Oke, Pak, sejauh ini sudah ada berapa pelaku yang diamankan? Adakah kemudian polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain? Masih, jadi saat ini ada satu tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, yang patut diduga saudara P ini mengetahui dan terlibat secara langsung atas tindak pidana yang terjadi. Beberapa barang bukti maupun alat bukti pendukung sudah dapat kami kumpulkan. Ditambah kami juga sudah mengembangkan daripada kesaksian pekerja bistro tersebut yang notabene sempat dimintai tolong oleh majikannya, yaitu pemilik bistro tersangka Antoni, untuk melakukan pembersihan atau mengepel lantai yang ada di bistro tersebut. Yang notabene lantai tersebut ada lumuran darah. Dan inilah yang memperkuat daripada keterlibatan pihak-pihak atas aksi tindak pidana tersebut. Oke, Pak Kapolres, lalu bagaimana kemudian polisi awal mula bisa mendeteksi atau mengungkap kasus ini?
Baik, Mbak. Jadi dapat kami sampaikan, seiring dengan adanya pengaduan istri korban di Polsek Sukarame, Polrestabes Palembang, adanya kehilangan suami yang baru saja melangsungkan pekerjaannya dan tidak kembali ke rumah. Oke. Kami awalnya beranggapan ini hal yang biasa, namun setelah beberapa hari kami mencoba menelusuri tahap demi tahap atas kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, dan pada akhirnya kami menemukan satu tempat di mana terakhir suaminya bekerja menyamperi atau mendatangi debiturnya. Itulah yang kami temukan pertama, kecurigaan yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono malam hari ini sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih Mbak Ken.